Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribtu Andi Ernawati akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Polda Papua. Polda Papua gencarkan vaksinasi massal di Papua, khususnya di daerah pegunungan, dengan target di akhir bulan Maret mencapai 90%. Sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Polisi DRS Listio Sigit Prabowo MSI di seluruh Polda yang ada di Indonesia untuk gencarkan vaksinasi pertama, kedua maupun booster. Berdasarkan instruksi Kapolri tersebut, Polda Papua terus melakukan vaksinasi massal bagi masyarakat di Kota Jayapura yang berlangsung di Terminal Entrop Jayapura Selatan, Selasa 22 Februari 2022. Kapolda Papua mengatakan dirinya telah memerintahkan jajaran Polda Papua untuk gencar melaksanakan vaksinasi, terlebih di daerah pegunungan. Bahwa khusus Papua, kita akan melakukan penguatan-penguatan di daerah-daerah yang merupakan sentra keramaian daripada masyarakat. Kita ketahui di Papua ini ada beberapa kota-kota yang sering menjadi tujuan daripada masyarakat yang ada. Kabupaten Jayapura, Kota Madya, Merauke, Timika, dan juga Nabire. Di beberapa ini sebenarnya sudah Polda Papua menentukan sebagai daerah transit, klaster transit. Ini tentunya Polda Papua sebagaimana perintah Bapak Presiden, kita akan mengambil langkah-langkah penguatan di beberapa titik tadi, sehingga masyarakat yang datang maupun nanti keluar dari tempat itu kita pastikan bahwa dia telah melaksanakan atau melakukan suntikan vaksin pertama, kedua maupun booster. Kapolres Paniai Kompol Abdus Syukur Felani SIK yang didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Paniai Ibtu Fritz R. Yawan SH MHMA memimpin jalannya giat press release tindak pidana perdagangan orang dan memperkerjakan anak di bawah umur. Dalam press release yang dilakukan Kapolres Paniai mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan laporan dari Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat bahwa diduga telah terjadi perdagangan orang, dan dari informasi tersebut selanjutnya pihaknya melakukan penyelidikan dan mengamankan 4 perempuan yang diduga sebagai korban di daerah distrik Baya Biru. Dari Polres Paniai akan melakukan press release terkait tindak pidana perdagangan orang dan memperkerjakan anak di bawah umur, di mana kronologisnya adalah pada hari Rabu tanggal 15 Februari tahun 2022, kami mendapatkan informasi bahwa ada laporan di Polres Sukabumi, Polda Jabar, bahwa diduga telah terjadi tindak pidana perdagangan orang. Dari informasi tersebut, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mengamankan 4 perempuan yang diduga sebagai korban di daerah distrik Baya Biru, yang 4 perempuan tersebut berasal dari Sukabumi, yang terdiri dari yang pertama inisial AN umur 24 tahun, yang kedua inisial IA umur 18 tahun, yang ketiga inisial NS umur 18 tahun, dan yang terakhir adalah inisial EZ umur 17 tahun. Selanjutnya kami menetapkan seorang tersangka atas nama inisial K umur 54 tahun, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 22 Mei tahun 1968, dan pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan atau pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam presisi. Saya Bribda John Menwanggai, asal pengiriman Polres Mimika. Saya Bribda Angela Hendrika Yamenayawan, asal pengiriman Polres Jayapura Kota.
Saat ini saya telah menyelesaikan pendidikan kepolisian dan sedang mengikuti pembinaan dan pelatihan pemantapan Binlas Banoken Polri tahun anggaran 2021 Polda Papua. Pace-mace dong semua, orang tahu bahwa COVID-19 sudah sangat banyak mengakibatkan kematian di seluruh dunia, termasuk di Papua. COVID-19 bukanlah virus yang biasa, jadi kita butuh kekebalan tubuh untuk melawan virus ini. Saya sendiri tidak bisa melawan virus ini. Saya butuh pace-mace, kakak, adik dong semua, mari kita bersatu untuk lawan virus COVID-19. Ayo ajak pace, mace, anak-anak semua untuk mendapatkan kekebalan tubuh melalui imunisasi COVID-19. Tidak usah dengar-dengar isu terbenar di luar sana. Buktinya sampai saat ini saya sehat dan aman-aman saja. Jadi, mari sudah, tidak usah khawatir, imunisasi itu gratis. Dan imunisasi COVID-19 untuk anak berusia 6-11 tahun. Mari pace-mace bawa dong anak-anak pergi ke gerai-gerai imunisasi vaksin COVID-19 terdekat. Sehat, sehat, Papua bebas dari COVID-19. Kapolres Tolikara AKBP Muhammad Jafar memimpin langsung pelaksanaan vaksin presisi dan pendistribusian bantuan beras Kapolri berlangsung bertempat di halaman Mako Polres Tolikara. Kapolres Tolikara saat dikonfirmasi menyatakan bahwa sebagai bentuk upaya menjaga masyarakat dari bahaya penularan COVID-19 yang saat ini masih dalam masa pandemi, pihaknya berkomitmen penuh untuk menggandeng segala unsur-unsur terkait untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mendukung program pemerintah yaitu vaksinasi kepada masyarakat. Selain pelaksanaan vaksinasi, pihaknya turut memberikan bantuan beras dari Kapolri kepada masyarakat yang telah usai melaksanakan vaksinasi agar dapat mengurangi beban kebutuhan masyarakat di masa pandemi saat ini. Kapolres juga mengatakan bahwa pihaknya akan selalu siap sedia guna mewujudkan wilayah Kabupaten Tolikara yang bebas dari penyebaran virus COVID-19. Dalam rangka mencegah penularan virus Corona 19 yang masih mewabah saat ini, kami dari kepolisian setiap harinya melaksanakan atau menggelar kegiatan pelaksanaan vaksin di wilayah Kabupaten Tolikara. Pada hari ini, tanggal 20 kemarin, kami mendapatkan bantuan dari Bapak Kapolri berupa beras yang kami berikan kepada masyarakat yang melaksanakan vaksin. Setiap harinya kami berikan 10 kg per orang yang mau vaksin. Kesejahteraan masyarakat Papua menjadi upaya Polri untuk berinovasi dengan berbagai cara. Melalui Kasat Polair AKP Fritz Erari SEMM, pembukaan lahan di Kampung Kaugapu resmi dijadikan program Kasuari. Dengan menggandeng masyarakat Kaugapu, Kasat Polair bersama dengan Binmas Noken melakukan pembersihan lahan, penanaman pohon pisang, dan buah-buahan. Di kesempatan tersebut, Wakapolres Mimika Kompol Saraju SH mengatakan bahwa selain tugas kepolisian secara umum, Polri juga memiliki kegiatan yang menggandeng masyarakat melalui Binmas Noken untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagai upaya juga potensi yang ada, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, serta masyarakat yang memiliki fisik yang kuat untuk mengelola sumber daya alam dengan baik untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Papua. Kemudian ada hal-hal juga yang berhubungan dengan pengayoman, pelayanan. Kita dari kepolisian, Dinmas, Satuan Bimas untuk Polres Mimika, Satuan Direktorat Bimas untuk Polda Papua, ataupun Koperumas untuk
Mabes Polri ya ini mencanangkan program-program yang berhubungan dengan bagaimana kemudian polisi di sela-sela tugas pokok sebagai polisi yang kemudian di situ mungkin terkesan melihatnya patroli atau penjahat, ya juga terus harus dekat dengan masyarakat. Ya inilah mungkin media untuk kemudian bagaimana polisi itu bisa terus dekat dengan masyarakat, dengan kemudian kita di Papua ya dinamakan Dinas Noken. Ya. Noken ini bukan cuma ikon Papua, tapi ini sudah menjadi situs dunia. Ya. Jadi Noken tidak cuma bicara lagi tentang Papua, tapi dia sudah menjadi simbol yang diketahui oleh dunia. Sehingga saya kira karena dia munculnya dari Papua, Noken ini di Papua ya harus dibesarkan. Bapak punya harapan itu, harapan ke depan itu supaya masyarakat ini dapat lapangan kerja, supaya mereka bisa kerja dalam program Kosowa ini. Kemarin kan saya sudah bertemu dengan Pak Kapolres dengan Bapak. Jadi kalau Bapak punya anak untuk bekerja, saya kasih bibit pisang. Nah, dengan program ini, akhirnya saya berikan tempat ini ke Dr. Kosowa. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Tetap waspada dan salam presisi.